Halo semuanya, video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar untuk periode jangka panjang, seperti setahun, 6 bulan, atau 3 bulan ke depan, agar kalian bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya, sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Aquarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading untuk 6 bulan ke depan ya, dari Juli sampai Desember 2023. Jadi panjang periodenya. Kita akan lihat energi keuangan kamu di sebelah kiri sini dan energi hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, termasuk percintaan, tapi juga bisa hanya hubungan di kantor, hubungan di keluarga gitu loh, atau teman-teman. Anyway, kita mulai dengan 3 kartu yang di sini dulu ya, untuk keuangan atau pekerjaan atau karir. Kamu mendapatkan Five of Cups, Queen of Pentacles, dan Five of Swords. Oke. Queen of Pentacles ini energi aqua yang saya rasakan, terlepas kamu cewek atau cowok. Di sini, khususnya mungkin untuk Aquarius yang selama ini atau sudah beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini, kamu merasa kayaknya di urusan keuangan tuh kok kayaknya gue cuma dapetnya segini-segini aja, atau mungkin gue kayaknya kok nggak ada perbaikan status ekonomi gitu loh. Di sini dengan Five of Cups diikuti oleh Queen of Pentacles yang saya rasakan kamu insya Allah ya di pertengahan tahun 2023 ini sampai dengan akhir, kamu akhirnya bisa merasa jauh lebih stabil dalam hal keuangan atau dalam hal ekonomi. Karena Queen of Pentacles kan adalah energi yang kaya, energi yang memiliki materi memang kan. Dan ini karena ini adalah reading mengenai khusus keuangan ya, yang saya rasakan kamu akan mungkin kamu dapat bonus besar, atau mungkin kamu mendapatkan fee yang besar, kayak misalnya kamu jadi broker tanah misalnya, terus kamu dapat marketing fee-nya gitu loh. Pokoknya ada yang saya rasakan dari Five of Cups diikuti oleh Queen of Pentacles. Ini bisa jadi kamu mendapatkan uang runtuh gitu loh, uang jatuh gitu. Atau kalau misalnya bukan uang jatuh, ya memang usaha kamu yang kemarin-kemarin mungkin kamu rasa kayaknya nggak naik-naik profitnya, keuntungannya. Ini tiba-tiba di 6 bulan ke depan akan kerasa masuknya deras gitu loh. Tapi masalahnya di sini kartu ketiganya Aquarius adalah Five of Swords. Jadi ada Five of Cups di kiri, Five of Swords di kanan. Yang saya rasakan dengan Five of Swords, Aqua mungkin harus bisa menahan diri untuk tidak emosi, untuk tidak berargumen berlebihan dengan orang-orang di sekitar kamu, terutama yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Misalnya apa ya? Misalnya ada seseorang yang meminta bantuan kamu, terus dia bilang nanti lo gue kasih ininya lah, gue kasih fee-nya, gue kasih, pokoknya adalah pasti uang buat lo gitu. Tapi di tengah perjalanan kalian bekerja bersama, berkolaborasi bersama, dia mungkin jadi banyak menuntut, dia mungkin jadi banyak pokoknya mintanya yang aneh-aneh gitu loh. Nah di sini dengan Five of Swords justru kamu diminta untuk bisa menahan diri. Jadi anggap dia sebagai seseorang yang menaruh investasi, menaruh modal di kamu. Ya udah ikutin aja. Dia maunya bagaimana, sebisa mungkin kamu ikuti. Kalau memang udah keterlaluan baru boleh, baru bisa kamu. Nggak bisa gitu, nanti begini-begini. Jadi kasih tahu ke dia, komunikasikan dengan jelas. Kalau kita terus melakukan hal itu, nanti yang ada hasilnya akan jeblok gitu loh. Jadi mungkin aku diminta untuk bisa lebih baik berdiplomasi dengan orang-orang di sekitar yang ada hubungannya dengan kamu, penerimaan uang kamu gitu loh. Jadi jangan sampai nanti orang itu malah gak puas, terus akhirnya malah kamu gak dapat apa-apa. Jadi malah kayak proyek thank you gitu loh, jangan sampai seperti itu.
Atau bisa juga Five of Swords ini keluar sebagai orang-orang di sekitar kamu yang menadahkan tangannya kepada kamu, yang tolongin gue dong, gue pinjem duit dong, aduh gue ada kebutuhan ini nih, gitu loh. Dengan kamu dapat Queen of Pentacles, kamu lihat gambarnya, Queen ini, ratu ini, di gambarnya ini dia pegang Pentaclesnya, dia kan bener-bener deket di hatinya kan, nggak jauh-jauh gitu kan, yang artinya kamu harus menyimpan uang kamu. Jangan sampai kamu di guilt trip sama mereka. Guilt trip tuh kayak dibikin merasa bersalah kalau kamu tidak membantu mereka, kalau kamu tidak memberikan uang kamu kepada mereka. Jangan sampai itu terjadi. Jadi Aqua diminta untuk bisa berkepala dingin, bisa berdiplomasi, supaya uang kamu lancar gitu loh. Karena biar gimana dengan 5 di kiri kanannya Queen of Pentacles, ada yang harus berubah di dalam diri kamu, cara komunikasi kamu, cara berpikir kamu, cara kamu menolak, itu ada yang harus berubah gitu loh. Jadi agar supaya uang yang sudah kamu pegang atau yang akan kamu pegang itu bisa mengalir dengan baik dan bisa awet gitu, nggak cepet habis. Oke? So kita lihat lagi ya, ada energi apa nih untuk kamu di urusan keuangan, maksud saya. Oh, nice. Oke, kamu mendapatkan The Empress, Knight of Swords, dan Eight of Swords. Nah ini yang tadi saya bilang di contoh yang kedua untuk Five of Swords. Mungkin akan ada orang-orang, nih Knight of Swords nih bukan energi kamu justru. Walaupun ini Knight of Swords ya, kesatria pedang. Tapi yang saya rasakan ini justru orang-orang di sekitar kamu yang akan berusaha untuk meminta sesuatu dari kamu. Dengan kamu di sini Queen of Pentacles dan The Empress. Jadi mungkin kamu akan ada di 6 bulan ke depan, kamu akan berada di satu posisi yang cukup kuat, yang cukup berada lah, punya lah gitu loh, dibandingkan orang-orang di sekitar kamu. Dimana si Knight of Swords ini, entah satu orang atau beberapa orang, mungkin dia akan berusaha untuk, ya itu tadi, minta uang kamu, minjem uang kamu. Atau bahkan dengan adanya Eight of Swords di sini yang tadi saya sudah bilang, mereka akan guilt tripping kamu, bikin kamu merasa bersalah gitu loh. Aduh, dari apa yang dia katakan, dari cara dia bicara, bahasa tubuhnya, seolah-olah kalau gue nggak ngasih itu kayaknya gue dosa banget gitu loh, atau kayaknya tuh gue I don't know, mungkin durhaka, mungkin jahat, mungkin nggak punya empati gitu loh. Jadi itu guilt tripping, kamu dibikin merasa bersalah karena tidak mau mengeluarkan uang untuk mereka dengan Eight of Swords di sini. Ini kan energi terpenjara, terbelenggu kan. Kamu gak mau ngasih uang. Karena mungkin orang ini sudah pernah sebelumnya berusaha, bukan berusaha, tapi udah pernah sebelumnya minjem uang dari kamu, tapi gak dibalikin gitu loh. Jadi sekarang kamu gak ngerasa yakin aja kalau nanti kamu keluarin uang lagi buat dia, bakalan balik gitu loh. Karena udah pernah ada pengalaman sebelumnya. Dan kalau kamu perhatikan ini kan 5 pedang, ini 8 pedang kan. Selisihnya kan 3 ya. 3 of Swords. Yang artinya sudah ada bad blood di antara kalian. Udah ada sesuatu yang tidak enak yang terjadi di antara kalian. Yang mungkin kamu justru menjadi korbannya dulu gitu loh. Jadi kamu kayak gak mau jadi korban lagi. Enggak deh, mendingan gue gak usah kasih pinjem ke dia deh gitu loh. Jadi artinya bagaimana cara kamu menolak dia saat ini di 6 bulan ke depan, kamu harus bisa lebih diplomatis dengan penolakan kamu. Jangan barbar gitu. Karena kan di sini itu mempengaruhi derasnya uang yang masuk ke dalam kantong kamu gitu. Oke? Oke. So, kita lihat ada saran apa untuk kamu ya dari Tuhan, dari semesta alam untuk energi keuangan ini.
Oke, kamu mendapatkan Scorpio, Mercury, dan rumah ke-8. Oke, dengan saran ini, kayaknya kamu diminta untuk bisa lebih teliti, lebih hati-hati, lebih melakukan riset dulu, melakukan analisa dulu, sebelum melanjutkan langkah kamu dalam hal mencari uang. Karena dengan kamu dapat Scorpio dan rumah ke-8 itu energinya sama. Energinya tuh menggali lebih dalam. Jadi misalnya orang ini datang kepada kamu ingin pinjam uang, kamu harus teliti dulu, harus analisa dulu, harus riset dulu. Kenapa ini orang sampai butuh uang? Apa yang dia lakukan sebelumnya? Ada kejadian apa dalam hidupnya gitu loh. Jadi sebelum kamu mengeluarkan uang, kalau misalnya kamu mau minjemin ya, sebelum kamu mengeluarkan uang untuk orang tersebut, kamu diminta untuk bisa paling tidak kamu tahu yang sebenarnya tuh apa. Karena dengan dua sign ini, Scorpio dan rumah ke-8, ada kemungkinan banyak rahasia. Dia menyimpan banyak rahasia gitu loh. Pokoknya ujung-ujungnya yang kamu tahu cuma dia butuh uang aja. Tapi untuk apa, kenapa, kamu nggak tahu. Nah justru kamu harus menggali itu. Menggali hal tersebut. Caranya adalah dengan Mercury. Berkomunikasi dengan baik. Benar-benar komunikasi kamu tuh harus benar-benar detail gitu ya. Benar-benar yang kalau bisa memojokkan agar supaya keluar semuanya. Karena di sini dengan energi ini yang saya rasakan Tuhan dan semesta alam mungkin akan bilang kepada Aquarius bahwa ada banyak rahasia mengenai keuangan di sekitar kamu. Dan supaya kamu bisa lebih jelas sebelum menentukan langkah selanjutnya, kamu harus berani menggali lebih dalam mengenai misalnya kamu ingin membangun bisnis baru atau usaha baru atau ingin bekerja di perusahaan baru, gali dulu mengenai perusahaan tersebut, gali dulu mengenai usaha tersebut gitu loh. Jadi jangan langsung ambil langkah maju sebelum kamu menganalisanya dengan lebih detail. Oke? So, anyway, sekarang kita lihat energi hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Yang keuangan udah selesai. Kamu mendapatkan Page of Cups, Three of Cups, dan Three of Swords. Ini saya ada 2 message nih buat Aquarius. Untuk kalian yang sudah berpasangan, entah sudah menikah atau baru pacaran ya, atau baru suka-sukaan. Di sini dengan Page of Cups, mungkin sebelumnya sempat terjadi breakdown di hubungan kalian dengan Three of Swords. Tapi di 6 bulan ke depan dia akan entah ini meminta maaf, entah ini akan berusaha untuk supaya hubungan kamu dengan dia tuh baik lagi. Dia mengeluarkan jurus-jurus atau usaha-usaha yang bikin kalian tuh jadi mesra lagi gitu loh. Karena dengan ada Three of Cups di sini, akhirnya hubungan kalian mungkin akan jadi membaik gitu loh. Jadi yang saya rasakan Three of Swords di sini ini adalah energi masa lalu. Kalau kamu sudah berpasangan, oke? Dia akan berusaha minta maaf, dia akan berusaha untuk supaya kamu baik lagi kepada dia, supaya hubungan kalian jadi harmonis lagi lah dengan Three of Cups ini. Menyatu lagi lah. Tapi ingat, ini nggak harus percintaan ya. Ini bisa jadi juga hubungan di keluarga. Misalnya adik kamu atau kakak kamu menyakiti kamu kemarin, atau kalian sempat berantem kemarin, mereka, kakak atau adik kamu tersebut akan berusaha untuk memperbaiki hubungan kalian agar keluarga tuh utuh gitu. Oke? Kalau kamu single, ini yang saya rasakan dengan Page of Cups di sini, mungkin ada seseorang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu. Seseorang yang sweet, yang ramah, yang baik, yang cheerful, ceria, tapi juga kata-katanya manis. Jadi dia kalau bicara sama kamu tuh kayaknya kata-katanya tuh bikin berbunga-bunga hati kamu gitu loh. Di sini dengan kartu Page of Cups ini diikuti oleh 2 kartu angka 3, Three of Cups dan Three of Swords, yang saya rasakan unfortunately, sayangnya orang tersebut hanya ingin bermain-main aja. Jadi kalau misalnya Aqua single orientasinya adalah serius,
ingin memasuki jenjang yang lebih serius dalam hubungan kamu dengan seseorang, orang ini tidak bisa diandalkan. Orang ini hanya ingin bersenang-senang dengan Three of Cups, yang akhirnya malah menyakiti hati kamu. Karena bisa-bisa dia tiba-tiba ghosting kamu, menghilang dari kehidupan kamu. Atau tiba-tiba misalnya dia ternyata intens ke kamu, tapi juga intens ke orang-orang yang lain gitu. Jadi saya ada 2 cerita nih untuk Aquarius yang single maupun yang sudah berpasangan, oke? Anyway, hati-hati di situ ya. Kita sekarang lihat ada energi apa lagi nih untuk hubungan kamu dengan orang lain. Oke, kamu mendapatkan Four of Swords, The World, dan Three of Wands. Sepertinya mungkin hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu di pertengahan tahun 2023 ini sampai akhir tahun mungkin akan agak lebih tenang, lebih quiet, lebih nggak berisik gitulah, nggak rame gitu. Jadi kalaupun ada yang datang ya udah cuma 1-2 orang aja. Tapi itu pun tidak bisa diandalkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah berpasangan, ya yang datang, yang berusaha ngebaik-baikin kamu ya cuma pasangan kamu aja atau orang yang menyakiti kamu aja. Karena memang yang saya rasakan nih pokoknya kehidupan sosialnya Aquarius di 6 bulan ke depan nih nggak bertambah gitu loh. Biasanya Aquarius kan sangat erat kaitannya dengan pertemanan yang luas, networking yang luas. Tapi di sini di 6 bulan ke depan yang saya rasakan ya teman-teman kamu itu aja, lingkungan kamu ya itu aja gitu loh. Cuma ada dinamika aja di dalamnya. Ada hal-hal yang terjadi aja di dalamnya, cuma nggak bertambah, nggak growing. Karena dengan 3 kartu di sini yang saya rasakan energi kamu tuh kalem, tenang, ingin beristirahat, ingin menunggu aja, ingin melihat aja gitu loh. Jadi mengobservasi aja, nggak yang berusaha untuk mencari teman baru memang gitu loh. Karena Four of Swords, kartu pertama kamu ini kan energi yang istirahat, ya kan, mengistirahatkan suara-suara dari luar. Jadi kayak mungkin kamu memang membutuhkan waktu untuk banyak menyepi di pertengahan tahun ini. Kemudian dengan adanya The World, ini kayak kamu mungkin baru aja menyelesaikan suatu hubungan dengan seseorang. Jadi bisa aja ternyata setahun belakangan ini kamu baru aja putus dari seseorang dan kamu dengan The World sedang proses bersih-bersih gitu loh. Gue belum siap untuk keluar lagi. Gue ingin menunggu aja deh. Tunggu sampai gue siap gitu loh. Jadi dengan Three of Wands di sini ya kamu pokoknya intinya adalah secara global, secara umum energi kamu tuh ingin menyepi, ingin sendiri, ingin ya udah yang gue punya sekarang ya akan gue jaga, tapi gue nggak kepengenan memperluas jaringan pertemanan gue, jaringan kehidupan gue gitu loh. Jadi dengan Three of Wands di sini kamu mengobservasi aja dari jauh, nggak terjun gitu loh yang saya rasakan. Which is itu nggak apa-apa, emang kadangkala kita butuh istirahat kok, kadangkala kita butuh waktu menyepi kok. Jadi itu wajar, oke? So sekarang kita lihat ada saran apa nih untuk kamu ya. Oke, kamu mendapatkan Capricorn, Neptune, dan rumah kelima. Oke, sarannya adalah untuk Aquarius khusus mengenai hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar. Di 6 bulan ke depan ini kamu memang diminta untuk bisa melihat orang-orang di sekitar kamu tuh dengan mata yang lebar. Jadi kayak jangan biarkan ilusi, fantasi, potensi mengenai orang tersebut itu
membuat kamu bingung. Karena energi Capricorn adalah energi yang jelas gitu loh, tegas, jelas. Ketemu sama Neptune, energi yang penuh dengan ilusi. Jadi jangan sampai ilusi justru yang bikin kamu kayak apa namanya? Melihat potensi orang lain. Melihat potensi boleh, tapi jangan sampai kamu malah jeblok gitu loh. Karena ilusi kamu, fantasi kamu berharap orang itu bisa melakukan ABC. Ternyata kamu udah berhubungan sama dia, ternyata dia menyakiti hati kamu. Ternyata dia hanya ingin senang-senang aja gitu loh. Dan yang saya rasakan di sini dengan adanya rumah kelima, ini adalah rumah bersenang-senang. Jadi mungkin apa ya? Sarannya untuk Aquarius agar meskipun kamu take it easy, bersenang-senang aja, atau misalnya berusaha untuk nggak terlalu serius dengan hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar, tapi tetap kamu harus bisa melihat segala situasi itu dengan jelas. Jangan sampai ada tirai antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau kamu melihat orang itu kelihatannya manis, ya kan, kelihatannya tuh baik, kelihatannya tuh cinta banget sama gue, tapi ternyata kejeblok gitu kan, ternyata dia nyakitin gue, ternyata dia ghosting gue. Jadi itu yang harus disingkap, tirai fantasi kamu tuh harus kamu singkap gitu loh. Jangan sampai kamu jeblos di situ. Intinya adalah lihatlah orang-orang di sekitar kamu apa adanya mereka, bukan ilusi kamu, bukan fantasi kamu, bukan juga kebesaran hati kamu yang melihat potensi mereka. Karena itu kan baru potensi, belum tentu mereka seperti itu, gitu loh. Oke? Wow, anyway, good luck Aquarius. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.